kartunya penumpang. Kenakan denda gitu. Karena itu yang ditempel ke masuk juga ditempel keluar. Berapa dendanya? 25. Mama aku na 10.000 aja bayar. Banyak kejadian begitu. Gimana solusinya ini? Bapak 10.000 aja bayar. Saya antar dari harus aneh. Antar masuk 10.000. Mungkin tidak ada masalah lain. Sebenarnya aku tak mau antar. 10.000 na bayar. Masa mau kabar saya 25? Terima kita tanya ke di sana. Gimana? Yang ada kantor sana. Simpan di sini motor tak? Tidak bisa ngambil keputusan. Itu loh aku bilang Pak ada. Wah, pengalaman dapat orderan masuk bandara dan saya tadi masuk pakai kartu e-tol dari penumpang. Setelah saya keluar, ternyata harus pakai kartu e-tol lagi, pakai kartu e-tol itu lagi. Kan tidak mungkin penumpang kasih kartu e-tolnya kan. Nah, karena hal tersebut, maka saya terkena sanksi 25.000. Padahal penumpang tadi bayarnya cuma 10.000. Rugi dong. Rugi 15.000 orderan pertama guys. Sekedar informasi dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau dapat penumpang masuk bandara, terus kamu tidak punya kartu e-tol, lebih bagus untuk cancel saja, minta cancel itu orderan, atau kamu yang cancel supaya pindah ke driver lain yang kebetulan mungkin ada kartu e-tolnya. Kalaupun penumpang tetap mau diantar walau kita tidak punya kartu e-tol, tapi dia punya, berarti masih bisa masuk ya, masih bisa masuk ke bandara, tapi nanti keluarnya tentu kamu akan kena denda. Jadi kamu bisa minta kepada pelanggan tambahan 25.000 untuk persiapan denda. Karena kan tidak mungkin pelanggan ini memberikan kartu e-tolnya ke kamu, ke dirimu kan, tidak mungkin. Selain itu siapkan juga KTP-nya dan STNK motor ya, karena akan diperiksa KTP dengan STNK motor saat akan dikenakan denda. Ini sekedar informasi untuk rekan-rekan yang ingin masuk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.